Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Apriliani, NIM 2015070, kelas BKPI 2C, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen penggampu yaitu Ibu Puri Handayani, MA. Baiklah, materi yang pertama saya akan menjelaskan definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan ini adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Sederhananya, psikologi pendidikan ini berkaitan dengan studi bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru dapat membantu siswa belajar dengan efektif. Sejarah psikologi pendidikan ini muncul di Jerman pada abad ke-18 dan dipopularitas oleh John Friedrich Hebert pada tahun 1766 sampai 1841 yang merupakan ahli filsuf dan merupakan salah satu aliran pemikiran pendidikan yang disebut yaitu Hibernianisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya psikologi pendidikan. Pentingnya psikologi pendidikan ini yaitu sebagai disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan, baik itu dunia pendidikan formal maupun non-formal. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan ini yaitu sangat dibutuhkan oleh pihak guru ataupun instruktur sebagai pelatih, pengajar, pembimbing, dan psikomotorik peserta secara integral. Manfaat dari psikologi pendidikan ini ialah untuk memahami karakteristik peserta didik, apakah siswa tersebut lambat belajar atau cepat belajar. Dengan mengetahui ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda-beda tersebut. Kegunaan psikologi pendidikan ini yang pertama, satu, mencapai pendidikan yang efektif. Kedua, menumbuhkan pengertian yang tepat. Ketiga, menimbulkan rasa senang dalam belajar. Keempat, mempengaruhi sikap siswa. Selanjutnya, materi kedua saya akan menjelaskan konsep teori belajar. Konsep teori belajar ini dibagikan menjadi tiga, yaitu pertama, teori belajar asosiatif, kedua, teori belajar fungsionalistik, ketiga, teori belajar kognitif. Yang pertama, teori belajar asosiatif ini dibangun oleh Pavlov. Pavlov menyimpulkan bahwa teori belajar ini perilaku yang dapat dibentuk dengan conditioning atau kebiasaan. Kedua, teori belajar fungsionalistik. Tordik membagikan tiga hukum. Yang pertama, hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum efek atau pengaruh. Ketiga, teori belajar kognitif. Kohler menyimpulkan bahwa dalam organisme belajar itu memecahkan masalah dengan insting atau perasaan. Teori belajar Albert Bandura. Teori belajar sosial menurut Bandura adalah orang yang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori ini sering disebut sebagai jembatan behavioris dengan teori pembelajaran kognitif karena meliputi memori, perhatian, dan motivasi. Baiklah, materi yang ketiga saya akan menjelaskan tugas pada fase perkembangan peserta didik. Fase perkembangan peserta didik menurut Freud ada 6 macam. Yang pertama, fase oral 0 sampai 1 tahun yang terfokus pada fungsi mulut. Kedua, fase anal umur 1 sampai 3 tahun yang terfokus pada fungsi eliminatis atau pembuangan kotoran. Ketiga, fase palis yaitu 3 sampai 5 tahun. Keempat, fase laten yaitu umur 5 sampai 12 atau 13 tahun. Yang kelima, fase pubertas yaitu umur 12 atau 13 sampai 20 tahun. Yang keenam, fase genetal yaitu kematangan. Secara garis besar, para ahli membagikan periodisasi perkembangan masa peserta didik ada 3, yaitu pertama, periodisasi berdasarkan biologis, yang kedua, periodisasi berdasarkan didaktis, yang ketiga, periodisasi berdasarkan psikologis. Selanjutnya, faktor perkembangan peserta didik itu dibagikan menjadi 3, yaitu pertama, faktor nativisme,
Yang kedua, faktor empirisme. Ketiga, faktor konvergensi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik dalam kepribadian. Pendidikan memegang peranan sebagai salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial. Pendidikan adalah proses atau suatu usaha bimbingan secara sadar dari pendidik kepada peserta didik terhadap perkembangannya. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill di dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Kepribadian adalah susunan dari sifat-sifat dan aspek-aspek tingkah laku lainnya yang saling berhubungan di dalam suatu individu yang menyebabkan individu bertindak seperti apa yang dia lakukan dan menunjukkan ciri-ciri khas yang membedakan individu dengan individu lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran seorang guru. Salah satu unsur dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam pandangan Islam sama dengan teori Barat, yaitu seorang yang bertanggung jawab terhadap anak didik, murid, peserta didik, dan istilah lain sejenisnya yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. Bahkan guru merupakan bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu. Baiklah, selanjutnya materi kelima, yaitu saya akan menjelaskan definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru dapat menggunakan keterampilan dasar, mengajar secara terpadu, serta menciptakan situasi efisien. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, guru perlu menciptakan suasana yang kondusif dan strategi belajar yang menarik bagi minat siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi pembelajaran dengan pendekatan proses menurut Kutz dan Levin. Definisi menurut Kutz dan Levin pada tahun 2000, pembelajaran atau evaluasi merupakan hal yang mempengaruhi prestasi belajar secara tidak langsung. Selanjutnya definisi pembelajaran dengan pendekatan proses menurut Semiawan. Dia mengungkapkan bahwa belajar sebagai aktivitas pemerolehan pengalaman menempatkan individu sebagai pusat segala-galanya. Selanjutnya materi ke-6, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan koneksi taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom ini secara etimologi, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis dan nomos. Taksis yang berarti pengaturan atau divisi dan nomos berarti hukum. Jadi secara etimologi, taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi ini yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat spesifik. Dan taksonomi Bloom ini memiliki 3 ranah ya. Yang pertama ranah kognitif, kedua ranah afektif, ketiga ranah psikomotorik. Peran taksonomi Bloom dalam model pembelajaran. Dalam mengajar, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itulah yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur dari hasil belajar siswa. Taksonomi Bloom dapat membantu kita untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan kita dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat dievaluasi dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi atau dinaikkan lagi setingkat lebih tinggi dan semula. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-7, yaitu tentang dinamika perilaku individu. Pengaruh perilaku individu terhadap hidup sehat. Sehat yaitu kondisi yang diinginkan setiap individu
Menurut WHO, definisi sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Perilaku hidup sehat ini, kesehatan itu mahal harganya, sehingga tidak seorang pun ingin sakit. Tetapi seringkali penyakit datang dengan tiba-tiba hanya karena manusia lalai menjaga kesehatan. Tanpa disadari, terkadang pola hidup sehari-hari dapat menyebabkan seseorang jatuh sakit. Pola hidup sehat itu sangat penting bagi setiap individu karena untuk menjaga kesehatan di dalam diri individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam perilaku siswa sebagai individu. Karakteristik individu manusia bukan manusia yang pada umumnya, yaitu manusia yang memiliki ciri-ciri yang khas atau spesifik. Ciri-ciri khas bersifat jasmani, tetapi bersifat jasmani dan rohani. Artinya, perilaku dan sifat yang berbeda-beda pada setiap individunya. Yang pertama, siswa sebagai makhluk hidup yang unik. Kedua, manusia berkembang dengan dinamis. Baiklah, sekian tugas video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.